Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi secara sinkron maya pada bab limit dan kekontinuan fungsi. Tapi pada hari ini kita akan membahas tentang limit. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberi semangat yang luar biasa. Baik, untuk kali ini kita akan membahas tentang pengantar limit. Nah, menurut bahasa apa sih artinya limit itu? Limit itu kan bisa diartikan sebagai batas atau membatasi, bisa juga mempersempit atau bahkan mendekatkan. Nah, limit sederhana pada kehidupan sehari-hari contohnya seperti ini. Letak rumah Ahmad itu dekat dengan rumah Datul. Nah, kata dekat itu seperti apa? Contoh di sini rumahnya Ahmad, kemudian ini rumahnya Datul. Nah, ini selisihnya 4 km. Dekat nggak? Oh, termasuk dekat. Mungkin untuk sebagian orang ini dianggap dekat. Kemudian ada yang mengatakan ini masih terlalu jauh, berarti yang dekat itu kalau 1 km. Nah, mungkin masih ada lagi yang menganggap bahwa ini masih terlalu jauh. Berarti dikatakan dekat itu jika jaraknya 200 meter. Dan bisa semakin dekat lagi, semakin dekat lagi, semakin dekat lagi, bahkan hingga mereka tidak berjarak rumahnya. Bisa 0 meter atau rumahnya berdampingan seperti ini. Kemudian contoh kedua, ketika hari sudah mendekati senja, nah akhirnya dia datang juga. Nah, senja ini kan sore hari ya. Jam berapa senja itu? Ada yang mengatakan oh berarti jam 5 sore. Ada lagi yang mengatakan jam 5 lebih 20. Ada yang mengatakan jam 5 lebih 25 dan seterusnya. Sehingga itu dikatakan hanya mendekati senja. Jadi senja sendiri kita nggak tahu. Dan arti mendekati itu yang mana yang mendekati itu kan pendapat setiap orang juga berbeda-beda. Kemudian yang ketiga, nilai ujian matematika Anton hampir 9. Nah, di sini mengatakan hampir 9. Berarti berapa? Oh, berarti 8,2. Ada yang mengatakan ada kok yang lebih hampir berapa? 8,4. Ada juga 8,7. Bisa juga 8,9. Bisa juga 8,999 dan seterusnya. Tapi tidak pernah sampai ke 9. Jadi hanya hampir. Nah, ini sebuah pemahaman limit secara umum ya. Kemudian kita akan membahas secara matematis. Tapi sebelum itu, di sini ada beberapa manfaat lebih dalam kenapa kita belajar limit. Yang pertama tentang menghitung kerusakan jantung pada kasus cardiac arrest. Mungkin ada beberapa yang sering melihat pemain bola ya, pemain bola ada kasus jantung di lapangan dan lain sebagainya. Ini dilakukan USG dengan mengetahui ritme-ritme detak jantung. Nah, itu bisa dianalisis menggunakan limit. Kemudian yang kedua, populasi bakteri atau virus yang sekarang sedang booming adalah virus corona. Ini tentang berapa kemungkinan persen atau berapa persen kemungkinan virus itu menular melalui udara atau kecepatan angin dan lain sebagainya. Contoh ketiga juga menghitung rotasi benda langit yang memiliki orbit berbentuk mirip elips. Yang keempat dan kelima dan seterusnya, ini masih ada banyak sekali manfaat limit dalam kehidupan sehari-hari, hanya saja kita tidak belajar sampai ke sana. Baik, untuk selanjutnya kita coba memahami secara intuisi. Di sini ada peta Jalan Sutorejo dan sekitarnya. Di sini ada kampus Universitas Muhammadiyah Surabaya. Nah, di sini ada seseorang yang berangkat ke kampus itu dari arah kiri. Ada juga yang berangkat dari kampus dari arah kanan. Ini dari barat ya, ini dari barat, kemudian ini dari timur. Nah, bagaimana dia mendekati, jadi seolah-olah mereka ini hampir ketemu di sini, ya kan? Hampir ketemu, tapi kan tidak pernah bertabrakan. Jadi, kapan kita bisa mendekati pintu gerbang kampus? Berarti bisa didekati dari kiri ataupun bisa didekati dari kanan. Nah, ini pemahaman secara intuitifnya. Kemudian di sini kita coba dengan sebuah fungsi matematis. Ada fungsi fx sama dengan x pangkat 3 min 1 per x min 1. Nah, pada saat x sama dengan 1, nilai fungsi ini kan tidak terdefinisi karena nanti nilainya menjadi 0 per 0. Betul ya? Untuk f1, di sini kalau kita substitusikan 1 pangkat 3 dikurangi 1 per 1 min 1. Hasilnya menjadi 0 per 0. Nah, tapi secara matematis yang kita pelajari saat SMA atau SMK, di sini nilai limitnya adalah 3. Mungkin dulu masih banyak yang masih ingat ya tentang bagaimana cara menghitung limit ini. Nah, di sini kalau kita menghitung secara intuisi ya, di sini saya substitusikan satu persatu karena ini kan limit untuk x mendekati 1. Jadi x mendekati 1 di sini.
bisa kita dekati melalui 1,25. Kalau X-nya 1,25, kita substitusikan nilai Fx-nya menjadi 3,813. Saya ingin lebih dekat lagi ke 1, berarti saya ambil nilai 1,1. Nilainya 3,310. Saya dekati lagi 1,01, ternyata ketemu Fx-nya 3,030. Dan saya dekati terus-menerus sampai hampir 1. Jadi tidak pernah bisa pas ke 1, tapi hampir ke 1. Nah, berapa itu? Kalau kita dekati dari bawah, saya ambil 0,75, hasilnya 2,313. Saya dekati terus hingga 0,99, akhirnya menghasilkan nilai F 0,99-nya adalah 2,997. Nah, di sini ini 3,003, di sini 2,997. Jadi bisa kita ambil kesimpulan di sini ini hampir mendekati 3. Tapi padahal kalau X sama dengan 1 kita substitusikan ke sini, hasilnya kita peroleh 0/0. Nah, ini kan nggak masuk akal ya. Kenapa bisa seperti itu? Kita coba dekati menggunakan kurva di sini. Kalau kita gambarkan kurva, di sini saya menggunakan software Microsoft Matematik ya. Microsoft Matematik, gambarnya seperti ini. Nah, ini loh, kalau kita lihat dari gambarnya di sini, kalau X sama dengan 1, maka Fx-nya adalah 3. Nah, padahal saat kita substitusikan tadi hasilnya kan 0/0 atau tak terdefinisi. Nah, pertanyaannya, nah ini kok bisa ada titiknya di sini? Bagaimana ceritanya? Oke, di sini saya zoom. Ini kalau saya zoom terlihat masih sambung ya. Saya zoom lebih besar lagi, masih terlihat tersambung. Saya zoom lagi lebih besar lagi. Nah, di sini ada yang terpotong di sini. Di sini ada yang terpotong, tapi sangat kecil sekali. Jadi ini sangat kecil. Nah, jadi hampir tidak terlihat secara kasat mata. Kenapa kok hampir tidak terlihat? Karena ini kita bisa mendekati hingga hampir 1. Berapa itu? Bisa kan 1,0000001. Bisa lebih dekat lagi karena masih banyak angka yang lebih kecil dari ini. Nah, tapi secara kenyataan kalau 1 saya substitusikan di sini akan terputus. Nah, tapi sangat kecil. Oke. Semoga bisa dipahami ya. Nah, di sini secara definisi, limit untuk X mendekati C dari fungsi X sama dengan L itu jika untuk setiap epsilon lebih dari 0. Jadi jika untuk setiap epsilon lebih dari 0 akan ada sebuah delta yang lebih dari 0. Nah, sedemikian hingga untuk nilai mutlak X min C lebih dari 0 dan kurang dari delta, maka Fx dikurangi L dimutlakan itu akan kurang dari epsilon. Nah, mungkin terlihat, kok bentuknya apa sih ini? Nah, seperti ini. Kalau kita ilustrasikan, di sini ada kurva yang tadi terpotong ya, tapi nggak kelihatan terpotongnya. Di sini saya punya X sama dengan C, dan ini ada L. Jadi saat C sama dengan L, X mendekati C, Fx-nya sama dengan L. Nah, ini digambarkan di kurva ini. Padahal di sini harusnya ada potongan. Nah, di sini saya ambil ada epsilon. Untuk setiap epsilon yang lebih dari 0 di sini, yang ini ada epsilon lebih dari 0 sehingga dia bisa ke sana, bisa ke sini. Nah, yang jelas dia membatasi dari L ke atas atau ke bawah. Di sini pasti akan ada lambda yang nilainya juga sangat kecil dan dia mendekati. Jadi, nah arahnya ke sana. Dia akan terus mendekat. Kalau epsilonnya saya perkecil lagi, otomatis ini akan semakin kecil lagi. Epsilonnya saya kecilkan, berarti di sini lebih kecil lagi deltanya. Nah, sehingga dengan selisih delta yang sangat kecil, di sini L min epsilon, di sana L plus epsilon, maka akan terjadi C min delta dan C plus delta. Jadi pendekatannya seperti itu ilustrasinya. Oke, untuk lebih memahami di sini saya berikan contoh pemahaman. Kita sudah belajar tentang nilai mutlak. Di sini ada nilai mutlak X min 1. Oh, sorry ya. Ini harusnya bukan nilai mutlak ya. Maaf, saya hapus dulu. Oke, saya buat belum nilai mutlak ya. Nah, gini. Untuk X min 1 kurang dari 1 dan lebih dari min 1, ini kalau kita rubah dalam nilai mutlak, bentuknya kan seperti ini.
maka X-1 akan kurang dari 1. Oke, ini yang kita pelajari di bentuk bentuk nilai mutlak yang dulu kita pelajari di fungsi nilai mutlak. Kemudian di sini saya punya ada nilai mutlak X-1 itu antara 0 hingga 1. Oke. Kalau tadi nilai mutlak X-1 kurang dari 1 artinya kan antara negatif 1 hingga 1 nilainya. Nah, sekarang saya punya nilai mutlak X-1 kurang dari 1 dan lebih dari 0, maka X-1 mutlak akan kurang dari 1. Oke, bisa dipahami ya. Nah, di sini sebentar. Oke, kita lanjutkan. Untuk yang kedua, di sini kita punya nilai mutlak X-1 di antara 0 hingga 1. Maka nilai mutlak X-1 akan kurang dari 1. Betul apa enggak? Kalau kita memiliki nilai mutlak X-1 di antara 0 hingga 1, maka nilai mutlak dari X-1 akan kurang dari 1. Otomatis dia akan bernilai benar. Oke, bisa dipahami? Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena nilai mutlak X-1 itu kan harusnya nilainya ada di antara min 1 sampai 1. Di sini saya buat batasnya dari 0 sampai 1. Otomatis dia akan tercakup di bidang ini. Nah, ilustrasinya seperti ini. Nilai mutlak X-1 itu ada di antara negatif 1 hingga 1, ada di sini. Tapi saya batasi, nilai mutlak X-1 saya batasi dari 0 hingga 1. Nah, berarti di sini. Otomatis dia akan, kalau ada seperti ini, maka dia akan ada di dalam bentuk ini. Oke, jadi bentuk ini kan bentuk yang di sini ya. Nah, bentuk yang ini adalah bentuk yang saya arsir di sini. Otomatis kalau ada X-1 mutlak di antara 0 hingga 1, maka dia akan benar terpenuhi di nilai mutlak X-1 kurang dari 1. Oke, jadi ini juga benar. Kemudian yang ketiga, jika X-1 mutlak di antara 0 hingga 1, maka 4X-4 akan kurang dari 4. Betul ya? Karena ini sebenarnya hanya perkalian 4 dari ini. Oke, dan otomatis nilainya akan sama. Dan ini nilainya sama. Yang keempat, jika nilai mutlak X-1 berada di antara 0 hingga 0,1. Antara 0 hingga 0,1, maka 4X-4 akan kurang dari 0,4. Oke, bisa dipahami? Karena ini sekarang saya perkecil. Ini ada di antara 0 hingga 0,1. Sehingga 4X-4 akan kurang dari 0,4. Betul. Karena saat saya kalikan 4 hasilnya dari sini, ini saya kalikan 4 hasilnya akan betul menjadi 0,4. Oke, sekarang coba saya ganti warnanya ya. Oke, berarti ini juga benar. Nah, sekarang yang kelima, jika nilai mutlak X-1 kurang dari di antara 0 hingga 0,05, maka 4X-4 mutlak kurang dari 0,1. Nah, di sini akan terjadi kesalahan. Kenapa? Karena kalau ini X-1 mutlak, ini saya kalikan 4, dan ini batasnya 0,05, maka hasilnya harusnya menjadi 4X-4 mutlak kurang dari 0,2. Nah, sehingga yang di sini akan lebih besar. Jadi kalau diilustrasikan seperti ini, dari 0 hingga 0,5, ternyata di sini adalah sampai 0,05 ya. Berarti kalau saya kalikan 4 hasilnya menjadi 0,2. Harusnya 0,2, tapi di sini yang saya munculkan adalah 0,1. Nah, berarti kan ini tidak tercakup di sini. Jadi ini lebih besar, maka ini menjadi salah. Nah, di sini saya simpulkan, kita bisa bersama-sama, jika ada delta yang lebih dari 0, untuk X-1 mutlak antara 0 hingga delta, maka 4X-4 akan kurang dari 0,1. Nah, deltanya siapa? Pertanyaannya, siapa delta? Siapa deltanya? Nah, di sini kalau saya ambil deltanya harus lebih kecil dari ini kan? Nah, berarti siapa batasnya supaya dia pas misal? Karena ini saat dikalikan 4 hasilnya 0,01, berarti deltanya bisa kita isi dengan delta sama dengan 0,025.
Oke. Jadi saat kita kalikan 4, hasilnya akan menjadi 4x-4 kurang dari 0,1. Nah, jadi gambarnya pas. Kalau ada ini, maka dia akan tercakup di sini. Gambarnya seperti ini. Nah, boleh nggak kalau saya ambil ini deltanya saya buat lebih kecil lagi supaya cakupannya lebih lebar? Boleh. Jadi deltanya boleh kita ambil nilai yang lebih kecil, jadi 0,01 misal. Atau deltanya kurang kecil, 0,005. Mungkin kurang kecil lagi, bisa kita ambil 0,0001 dan seterusnya. Jadi kita buat semakin kecil, semakin baik. Oke? Nah, jadi bisa kita simpulkan di kita simpulkan di nomor 7 ini. Nah, untuk setiap delta lebih dari untuk setiap epsilon lebih dari 0 harus ada delta lebih dari 0, sehingga untuk setiap x-1 mutlak antara 0 hingga delta, maka 4x-4 mutlak akan kurang dari epsilon. Jadi untuk setiap epsilon yang lebih dari 0 nilainya positif, maka harus ada delta yang lebih kecil yang memenuhi persamaan epsilon ini. Oke, jadi minimal kita bisa buat delta dan epsilonnya di satu titik yang sama. Atau boleh juga kita ambil yang lebih kecil lebih baik, atau sangat kecil lagi lebih baik. Nah, di sini ada contoh, buktikan bahwa limit x mendekati 3 dari fungsi 4x-5 sama dengan 7. Nah, di sini kita akan menganalisa dulu, kita akan membuktikan bahwa untuk sembarang bilangan positif kecil epsilon, untuk nilai mutlak 4x-5-7 itu kurang dari epsilon. Oke, kita ambil dari sini. 4x-5-7 itu harus kurang dari epsilon. Jadi, jika x-3 kurang dari delta, di sini ya, x mendekati 3, maka kalau kita punya x-3 yang kurang dari delta, maka kita harus punya 4x-5-7 mutlak itu kurang dari epsilon. Nah, padahal kita tahu di sini 4x-5 kurangi 7, hasilnya adalah 4x-12 atau 4 kali x-3. Karena ini sifat nilai mutlak, bisa kita jadikan 4 kali nilai mutlak x-3. Nah, di sini kita punya x-3 itu kurang dari delta. Sebentar, saya ganti warna ya. Nah, kita punya x-3 kurang dari delta. Karena kita punya x-3 kurang dari delta, maka bentuk ini 4x-5-7 itu akan kurang dari 4 delta. Oke, karena bentuknya 4 kali ini kurang dari delta. 4 mutlak x-3 berarti kurang dari 4 delta. Nah, maka bisa kita pilih deltanya adalah epsilon per 4. Oke, kenapa epsilon per 4? Di sini kita pilih deltanya adalah epsilon per 4. Sehingga saat x-3 kurang dari delta, x-3 mutlak kurang dari delta, maka kita akan peroleh nilai 4x-5-7 mutlak sama dengan 4 kali x-3 kurang dari 4 delta. Nah, dengan deltanya kita pilih epsilon per 4, 4 delta, kita pilih deltanya dengan epsilon per 4, maka kita akan dapatkan nilainya menjadi sebuah epsilon. Nah, itulah kenapa alasan kita harus memilih deltanya adalah epsilon per 4. Nah, karena 4x-5-7 mutlak itu kurang dari epsilon, jika x-3 kurang dari delta, maka terbukti limit x mendekati 3 dari fungsi 4x-5 sama dengan 7. Dengan siapa delta yang kita pilih? Delta yang kita pilih minimal adalah epsilon per 4. Oke, dengan epsilon yang lebih kecil lagi, berarti kita juga bisa dapatkan nilai yang benar juga. Oke, nah di sini ada beberapa sifat limit yang mungkin sudah pernah kita pelajari di SMA atau SMK. Yang pertama, limit x mendekati c untuk fungsi konstan, itu nilainya tetap fungsi konstan. Kenapa? Karena fungsi konstan, misal di sini ya, kita punya fx sama dengan 3. Otomatis gambarnya kan seperti ini. Nah, ini garis lurus. Jadi mau didekati dengan limit bentuk apapun, nilainya akan tetap di sini. Nah, sehingga jika
kita punya limit untuk fungsi konstan, maka nilainya adalah fungsi konstan tersebut. Kemudian sifat yang kedua, untuk limit X mendekati C dari fungsi AX plus B, maka kita akan peroleh AC plus B. Kita gunakan substitusi secara langsung. Kemudian yang ketiga, limit X mendekati C dari K kali fungsi X, maka konstannya bisa kita keluarkan dari bentuk limit. Kemudian jika ada limit penjumlahan, maka bisa kita pecah menjadi limit fungsi X ditambah limit fungsi Gx di sini. Demikian pula untuk fungsi limit perkalian, maka bisa kita pecah menjadi limit fx dikali limit gx. Nah, kemudian dengan aturan substitusi, jika limit x mendekati c untuk fungsi x sama dengan L, dan limit x mendekati c untuk fungsi gx sama dengan fl, maka limit x mendekati c dari fungsi komposisi g fx atau g bundaran fx itu akan sama dengan fl. Jadi keterlanjutan. Yang ketujuh, limit x mendekati c dari fungsi 1 per fx sama dengan 1 per L. Ini akan terpenuhi jika yang di bawah ini. Nah, jika limit fx sama dengan 0 dan dengan catatan L-nya tidak boleh 0. Karena saat L sama dengan 0, dia akan menjadi fungsi yang tidak terdefinisi. Nah, demikian pula untuk yang ke-8 ini hampir sama dengan limit aturan sifat limit yang nomor 4 dan nomor 5. Jadi kalau ada limit berbentuk pembagian, bisa kita pecah limit x mendekati c untuk fungsi fx dibagi limit x mendekati c untuk fungsi gx. Dan jangan lupa penyebutnya tetap tidak boleh 0 untuk menjaga supaya dia tetap terdefinisi. Oke. Nah, di sini ada contoh cara mengerjakan limit. Mungkin kita bisa menarik materi kita saat SMA. Kita sudah belajar di sini. Yang pertama, untuk penyelesaian limit ini bisa kita selesaikan dengan substitusi langsung. Contohnya di nomor 1, limit x mendekati 2 untuk fungsi x kuadrat min 3x plus 8. Jadi saat x sama dengan 2, x mendekati 2 saya substitusikan x sama dengan 2, dia menghasilkan nilai 6. Berarti tidak ada masalah sama sekali. Yang kedua, bisa kita gunakan faktorisasi atau pemfaktoran. Limit x mendekati 1 dari x kuadrat min 1 per x min 1 kita faktorkan. X pangkat 3 min 1 kita faktorkan. Limit x mendekati 1 dari x min 1 kali x kuadrat plus x plus 1 dibagi x min 1. Ini kita bisa kanselasi. Kemudian limit x mendekati 1 ini kita substitusikan ke bentuknya. Sehingga 1 pangkat 2 ditambah 1 ditambah 1 hasilnya 3. Yang ketiga, kita bisa gunakan mengalihkan dengan bilangan sekawan. Kalau SMA kita sering menyebut seperti itu ya. Atau secara matematis kita sebut dengan merasionalkan bentuk akar. Jadi bentuk seperti ini kalau ada bentuk akar, ini bisa kita kalikan dengan sekawannya. Oke, masih ingat semua ya ini ya. Sehingga limit x mendekati 2 untuk x plus 2 min 4 per x min 2 ini kita kanselasi, hasilnya 1 per akar dari x mendekati 2, kita substitusikan 2 ditambah 2 ditambah 2. Hasilnya 1 per 4. Nah, kemudian yang keempat, ini akan kita buktikan dengan dalil de-L'Hospital yang akan kita bahas di bab berikutnya dengan aplikasi diferensial. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah sebuah fungsi selalu memiliki limit? Jawabannya jelas belum tentu. Kenapa belum tentu? Di sini kita punya banyak fungsi. Mungkin kalau gambarnya seperti ini jelas ini kontinu ya. Nah, tapi akan ada fungsi yang sepotong-sepotong seperti ini. Nah, jadi di sini dari misal ini A, B dan C di sini. Dari A hingga B maka dia selalu kontinu. Dari B hingga C maka dia kontinu. Tapi di titik X sama dengan B, di titik X sama dengan B dia tidak kontinu. Karena dari sisi kiri dan dari sisi kanan tidak bertemu di titik yang sama. Nah, jadi kalau janjian, kita janjian di mana? Di sebuah tempat, kemudian ternyata si A berada di sini, si B berada di sini. Meskipun di tempat yang sama, tapi tempatnya luas dan nggak ketemu langsung, berarti otomatis nggak bisa dilanjutkan kegiatannya tadi. Nah, di sini nilai fx, ini ada syaratnya ya. Nilai fx mendekati L untuk x mendekati A dari arah kanan, itu disebut limit kanan. Jadi A plus itu artinya dari sisi kanan di sini. Nah, kalau yang dari kiri, dari arah kiri dia disebut limit kiri atau
limit X mendekati A dari arah kiri. Jadi dari sini disebut limit kiri, yang ini disebut limit kanan. Nah, sehingga kalau limit kiri dan limit kanannya sama di tempat yang sama, maka dia dikatakan memiliki limit. Nah, dia dikatakan memiliki limit. Tapi kalau ini tidak sama dengan, maka dia tidak memiliki limit. Atau fungsi tersebut tidak kontinu. Nah, di situ kita akan mempelajari di bab kekontinuan untuk berikutnya. Di sini untuk mengawali supaya tidak bertanya-tanya, di sini saya beri contoh. Apakah fungsi selalu memiliki limit? Kita coba di nomor 1. Diketahui fungsi X adalah fungsi sepotong-sepotong untuk X kuadrat. Fungsinya bernilai X kuadrat untuk X kurang dari sama dengan 0. Fx sama dengan X untuk X antara 0 hingga 1. Kemudian fungsinya adalah 2 plus X kuadrat untuk X lebih dari sama dengan 1. Pertanyaannya, jika ada, hitung nilai limit X mendekati 0 untuk fungsi X. Nah, di sini saya bahas limit untuk X mendekati 0 dari kiri untuk fungsi X itu sama dengan limit, karena dari kiri ya, kurang dari 0 berarti kita gunakan yang ini. Nah, sehingga limit X mendekati 0 untuk fungsi X kuadrat. Kita gunakan substitusi, hasilnya nilainya 0 kuadrat sama dengan 0. Kemudian kalau saya dekati dari kanan, berarti kan di sini. Kenapa kok dari sini? Karena di sini kalau kita ilustrasikan, untuk X kurang dari sama dengan 0, nilainya X kuadrat. Nah, seperti ini. Untuk 0 sampai 1, nilainya X. Nah, hanya 0 sampai 1. Oke. Nah, limit mendekati dari kanan, limit X sama dengan 0. Karena dari kanan kita ambil yang ini. Nah, limit X mendekati 0 untuk fungsi X, nilainya 0. Nah, ternyata nilainya sama-sama 0. Baik limit X mendekati 0 dari kiri untuk fungsi X, itu sama dengan limit mendekati untuk X mendekati 0 dari kanan, yaitu 0. Sehingga limit X mendekati 0 untuk fungsi X ada, dan nilainya adalah 0. Sehingga jawaban yang A sudah kita ketahui dan nilainya ada. Berapa? 0. Jadi jawabannya ada. Untuk yang B dan C akan kita bahas di subbab kekontinuan. Baik, saya kira itu untuk pengantar limit hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan melalui WhatsApp group. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah, waridha walinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.